amalan-amalan yang bisa memusnahkan pahala adalah asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi? Syirik yang tersembunyi adalah riya. Seseorang beramal karena manusia, seseorang beramal karena ingin dipuji manusia, itulah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 manusia, di mana 3 manusia itu ketika di dunia amalannya bukan amalan kecil tapi amalan besar. Yang satu seorang mujahid, ketika di dunia dia berperang kemudian mati di medan perang. Yang kedua seorang alim, pakar Quran, ketika di dunia dia menghabiskan waktunya untuk menghafal dan belajar Quran, kemudian mengajarkan Quran. Kemudian yang ketiga orang kaya raya, di mana tidak ada satupun tempat yang harus disedekahi, dia sedekahkan dengan hartanya. 3 manusia ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meminta pertanggungjawaban mereka bertiga. Pertama seorang mujahid, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amal soleh yang ia lakukan di dunia, semacam layar tancap lah gitu. Bagaimana dia di dunia berperang, kemudian mati syahid, itu digambarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul itu kamu? Maka seorang mujahid ini mengatakan, ya itu saya wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, apa yang kau kehendaki dalam peperangan itu? Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu ya Rabb. Aku berperang karena kamu sampai aku mati syahid. Kau lihat aku mati syahid di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba murka dan mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang sehingga kau terbunuh di situ bukan karena ingin mati syahid, tapi engkau niatnya saat berperang engkau ingin disebut-sebut manusia sebagai pahlawan. Bukankah itu keinginanmu? Maka dia pun diam. Ketika dia diam, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, ikat dia, seret dia ke dalam neraka. Akhirnya malaikat pun mengikat dan melemparkan orang ini ke dalam neraka, dan dialah orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian yang kedua, pakar Quran. Ketika di dunia dia hafal Quran, dia hafal tafsir-tafsirnya, dia pun ajarkan kepada manusia. Kemudian Allah gambarkan saat dia mengajarkan Quran kepada manusia. Allah katakan, wahai fulan, apakah itu engkau yang sedang mengajarkan Quran? Maka dia mengatakan, ya Rabb, qara'tu fik, aku membaca Quran karenamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau membaca Quran itu supaya engkau disebut qari. Bukankah itu keinginanmu? Akhirnya dia terdiam mengakui kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ikat dia, lempar ia ke dalam jahanam. Dan dia juga orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian yang ketiga, orang kaya raya suka nyumbang. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian digambarkan amal solehnya ketika di dunia. Diperlihatkan bagaimana dia datang ke masjid, dia sumbang masjid. Dia datang ke panti asuhan, dia pun nyumbang panti asuhan. Dia cari fuqara wal masakin, dia sumbang fuqara wal masakin. Tidak ada tempat yang menghajatkan untuk diinfaki, dia infakkan hartanya. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu yang keliling-keliling kasih infak itu? Maka dia mengatakan dengan bangganya, ya Rabb, itu saya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang kau kehendaki dengan infakku? Maka dia mengatakan, anfaqtu fika ya Rabb, aku berinfak karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau berinfak itu supaya manusia menganggap engkau seorang dermawan, supaya manusia menganggap engkau ini pemurah, dan itu sudah dikenal keinginan. Maka dia pun terdiam mengakui niatnya. Maka Allah mengatakan, ikat dia, seret dia, masukkan ke dalam jahanam, dan dia pun termasuk orang yang pertama disentuh api neraka. Lihat, 3 orang ini masuk neraka bukan karena berzina. 3 orang ini masuk neraka bukan karena membunuh. 3 orang ini masuk neraka bukan karena judi atau mabok. 3 orang ini masuk neraka bukan karena menyakiti dan menzalimi orang. 3 orang ini masuk neraka, amalan-amalan sedemikian agung dan mulianya memasukkan orang ke neraka, dan orang yang pertama disentuh api neraka bukan jihadnya, bukan baca Qurannya, bukan sedekahnya, tapi niat jihad, sedekah dan
baca Qur'annya bukan karena Allah, itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi itu semua dia lakukan karena manusia. Itulah amalan riya, supaya manusia menganggap dia seorang pahlawan, supaya manusia menganggap dia seorang dermawan, supaya manusia menganggap dirinya adalah seorang qari, pembaca Quran. Makanya riya itu syirik yang tersembunyi yang bisa menggugurkan amal.